Assalamualaikum semuanya. Sebelum membahas, mungkin saya akan perkenalkan nama saya terlebih dahulu. Nama saya Adnan Julianto dari kelas G absen 3. Nah, pada kali ini kita akan membahas sejarah kerajaan Singasari. Sebelumnya, kerajaan Singasari ini bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada tahun 1222 Masehi, yang awalnya merupakan sebuah kabupaten di bawah Kabupaten Kediri di bawah kepemimpinan Tunggul Ametung. Kita lanjut. Latar belakang berdirinya kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan pada tahun 1222 Masehi oleh Ken Arok di wilayah Tumapel, yang kini dikenal sebagai Malang, Jawa Timur. Sebelumnya, Tumapel merupakan daerah bawahan kerajaan Kediri yang dipimpin oleh Raja Kertajaya. Ketegangan antara Kertajaya dan para Brahwana akibat kebijakan raja yang otoriter mendorong para Brahmana mencari perlindungan kepada Ken Arok, seorang tokoh yang ambisius yang kemudian berhasil merebut kekuasaan di Tumapel dengan membunuh Tunggul Ametung dan menikahi istrinya yang bernama Ken Dedes. Setelah menguasai Tumapel, Ken Arok menantang dominasi kerajaan Kediri. Pada tahun 1222 Masehi, ia memimpin pasukannya melawan Kertajaya dalam pertempuran Ganter dan berhasil meraih kemenangan. Kemenangan ini menandai berdirinya kerajaan Singasari dengan Ken Arok sebagai raja pertama yang bergelar Sri Rajasa Batara Sang Amurba Bumi. Nama Singasari mulai dikenal luas ketika Raja Wisnuwardana mengganti nama ibu kota kerajaan menjadi Singasari dan menunjuk putranya Kertanegara sebagai putra mahkota. Selanjutnya, masa kejayaan kerajaan Singasari. Jadi kerajaan Singasari mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Kertanegara yang berkuasa antara tahun 1272 hingga 1292 Masehi. Raja Kertanegara dikenal akan sosoknya yang cerdas dalam bidang politik dan keagamaan, serta memiliki pengetahuan yang sempurna dalam ketatanegaraan, ilmu hakikat, pengetahuan, bahasa, dan agama. Kita lanjutkan. Fase runtuhnya atau fase kemundurannya. Jadi kerajaan Singasari runtuh pada tahun 1292 ditandai dengan tewasnya Raja Kertanegara akibat pemberontakan Jayakatwang. Faktor-faktor penyebabnya meliputi melemahnya kekuatan militer karena ekspansi ke wilayah lain, konflik internal dalam kerajaan, pengkhianatan menantu raja, serta keinginan Jayakatwang untuk mengambil alih kekuasaan. Kerajaan yang berdiri kurang dari seabad dan hanya memiliki 5 raja ini mengalami keruntuhan yang mengakhiri riwayatnya. Setelah kematian Raja Kertanegara, wilayah Singasari mulai melepaskan diri.
Selanjutnya, bukti peninggalan Kerajaan Singasari. Yang pertama, Prasasti Mula Maluru. Prasasti ini berupa lempengan-lempengan tembaga yang diterbitkan Kertanegara pada tahun 1255. Yang kedua, Prasasti Wurare adalah sebuah prasasti yang isinya memperingati penobatan Arya Mahasopya. Yang ketiga, Prasasti Manjusri. Prasasti ini berupa naskah yang dipahat di belakang Arya Manjusri. Yang keempat, Arca Amokhabasa. Ini merupakan arca peninggalan Kerajaan Singasari sekaligus bukti adanya hubungan baik Kerajaan Singasari dan Melayu kuno. Yang kelima, Prasasti Singasari. Prasasti yang bertarik tahun 1351 ditemukan di Singasari, Kabupaten Malang. Selanjutnya ada Candi Kidal. Candi ini dibangun untuk memperingati upacara Sraddha 12 tahun setelah wafatnya Raja Anusapati pada 1260 Masehi. Yang ketujuh, Candi Singasari. Candi ini berlokasi di Desa Candirenggo, Kecamatan Singasari. Candi ini dibangun sebagai ungkapan rasa syukur masa kejayaan Kerajaan Singasari. Yang kedelapan, ada Candi Jago. Candi ini berada di Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang. Menurut kitab Nagara Kartagama, candi ini merupakan tempat pendaharmaan Jaya Wisnu Wardana yang merupakan raja dari Kerajaan Singasari. Yang kesembilan, Candi Jawi. Candi ini didirikan atas perintah Raja Kartanegara sebagai tempat ibadah umat Siwa Buddha. Yang ke-10, Candi Sumberawang merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di daerah Jawa Timur, terletak di kaki Gunung Arjuna, tepatnya di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Stupa ini dahulunya digunakan oleh umat Buddha. Yang 11, Area Dwarapala. Area ini ditemukan di Kelurahan Candirenggo, Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang. Arca ini memiliki fungsi untuk patung penjaga gerbang yang biasanya ditempatkan pada pintu-pintu masuk candi maupun kompleks istana. Area ini juga menjadi area terbesar di Indonesia. Selanjutnya, yang ke-12 ada area Prajna Paramita. Area ini merupakan perwujudan dari Bodhisatwa Dewi. Area ini ditemukan di reruntuhan Cungkup Putri dekat Candi Singasari, Malang. Dalam kepercayaan masyarakat, area ini merupakan perwujudan dari Kendades yang merupakan ratu pertama Kerajaan Singasari. Yang terakhir sekaligus yang ke-13, Prasasti Kudadu. Prasasti ini diperkirakan dibuat pada tahun 1293 Masehi dan menyimpan informasi penting seperti Kerajaan Singasari yang awalnya dikenal dengan nama Kerajaan Tumapel. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap analisis sejarah
Kerajaan Singasari yang saya temukan. Nah, untuk daftar pustakanya saya mengambil sumber-sumbernya dari sini teman-teman. Dan selanjutnya kita dapat melihat foto-foto dari bukti peninggalan kerajaan Singasari. Sebenarnya ada banyak, tapi saya ambil beberapa saja. Yang pertama ini seperti ini ada Candi Jawi dan juga ada arca dan candi-candi lainnya. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.